Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Midinai, program studi Teknik Budaya Perikanan tentang pengelolaan lingkungan budidaya perikanan. Jadi yang pertama, potensi perikanan air tawar di Indonesia. Potensi alam Indonesia terbilang cukup luas untuk berbagai bidang usaha. Dalam kesempatan ini, mari kita bahas bersama mengenai potensi budidaya ikan air tawar. Berbagai potensi itu didukung dengan kondisi geografis Indonesia yang strategis di titik silang perdagangan dunia. Potensi sumber daya perikanan budidaya di Indonesia cukup besar dengan keragaman jenis biota air laut yang bernilai ekonomis memungkinkan untuk dibudidayakan. Namun pemanfaatan belum dapat dimaksimalkan sehingga kontribusi sektor perikanan terhadap pembangunan dan perekonomian pada umumnya serta peningkatan taraf hidup masyarakat hidup petani ikan belum optimal. Kedua, jenis-jenis yang dikultivasi. Yang pertama, ikan nila, ikan nilem, ikan mas, ikan tawes, ikan sepat, ikan gurami, ikan gabus, ikan betok. Dari sekian banyak ikan air tawar tersebut, jenis ikan gurami, ikan nila, dan ikan mas adalah jenis ikan air tawar yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Nila juga yang tinggi permintaan serta kebutuhan ikan ini yang terus-menerus ada dapat menjadi pertimbangan akan pentingnya budidaya ikan tersebut. Tawar yang pertama tradisional, semi-intensif, intensif, dan bioflok. Kelebihan dan kekurangan sistem bioflok. Di sini kami akan membahas yang pertama, kelebihan. pH air menjadi relatif stabil. Kestabilan pH ini juga menurunkan kandungan amonia pada air. Tidak memerlukan pergantian air, karena pergantian air akan mengakibatkan biosecurity mati. Limbah yang ada pada kolam budidaya akan didaur ulang menjadi pakan protein tinggi, sehingga biaya pembelian pakan dapat diminimalisir. Kekurangannya, tidak dapat diterapkan pada kolam atau tambak yang bocor atau rembes karena dapat mengancam biosecurity yang ada. Memerlukan aerator yang dapat bekerja terus-menerus sebagai penyuplai oksigen. Pengamatan air harus dilakukan lebih sering dan teliti demi mencegah timbulnya nutrit dan amonia. Apabila aerasi berhenti, maka akan terjadi pengendapan bahan organik di dasar kolam yang mengakibatkan pH air menurun atau menjadi asam. Apabila flok terlalu pekat, dapat menyebabkan kematian terhadap karena oksigen menjadi rendah. Pengelolaan lingkungan budidaya dalam mendukung kelangsungan aquaculture yang berkelanjutan. Berkelanjutan oksigen, berkelanjutan sosial ekonomi, berkelanjutan komunitas, berkelanjutan kelembagaan. Budidaya ikan yang baik dalam segi lingkungan atau lahan. Lokasi, unit usaha budidaya berada pada lingkungan yang sesuai di mana risiko keamanan pangan dari bahan kimiawi, biologis, dan fisika diminimalisir. Suplai air, unit usaha budidaya mempunyai sumber air yang baik dan air pasok, terhindar dari sumber polusi. Tata letak dan desain. Area usaha budidaya hanya digunakan untuk pembudidaya ikan. Unit usaha budidaya mempunyai desain letak yang dapat mencegah kontaminasi silang. Toilet, septic tank, gudang, dan fasilitas lainnya terpisah dan tidak berpotensi mengkontaminasi produk budidaya. Unit usaha budidaya memiliki fasilitas pembuangan limbah cair ataupun padat yang ditempatkan di area yang sesuai. Wadah budidaya seperti keramba dan jaring didesain dan dibangun agar menjamin kerusakan fisik ikan yang minimal selama pemeliharaan dan panen. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan pembukaan lahan untuk budidaya air tawar dalam kolam. Aspek teknik, aspek sosial ekonomis, aspek jenis ikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan pembukaan lahan untuk budidaya air tawar dalam kolam. Aspek teknik, aspek sosial ekonomis, aspek jenis ikan. Peran tekstur tanah dalam mendukung keberhasilan budidaya air tawar. Tekstur tanah yang baik adalah tanah liat, sedikit berpasir. Tanah liat dan sedikit berpasir dapat menahan air dengan baik karena tidak mudah merembes keluar sehingga tidak banyak terjadi kebocoran kolam.
Yang ke-11, sumber air debit, air kontinuitas. Sumber air, pada umumnya sumber air yang digunakan adalah air yang berasal dari tanah. Debit air, volume air yang masuk ke dalam kolam itu menentukan padat penebaran. Iklim. Perubahan iklim adalah suatu fenomena yang telah menjadi keniscayaan yang tak dapat dihindari. Perubahan iklim dapat mengubah ekosistem perairan tawar, yang pada gilirannya kondisi ini memengaruhi sumber daya ikan. Perubahan iklim akan berdampak terhadap ikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sayangnya, cenderung dapat perubahan iklim pada bidang perikanan belum mendapat perhatian besar. Salah satunya adalah suhu ikan naik. Pemukiman, yaitu faktor lain yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi budidaya agar membantu keberhasilan pembudidaya. Sistem pengelolaan limbah sebelum dibuang. Pengelolaan limbah internal adalah proses penghilangan kontaminan dari air limbah yang melimpah. Proses fisika, kimia, dan biologi untuk menghilangkan kontaminan fisika, kimia, dan biologi di dalamnya. Pengelolaan limbah adalah untuk menghasilkan limbah yang aman untuk dibuang ke lingkungan tanpa menimbulkan kerugian atau masalah kepada masyarakat dan tentunya dapat mencegah pencemaran lingkungan. Yang ke-17, budidaya air tawar sistem resirkulasi tertutup. Sistem aquaculture tertutup merupakan sistem budidaya hampir tidak atau hanya sedikit melakukan pergantian air. Air yang digunakan pada sistem ini mengalami penanganan khusus untuk mempertahankan agar kualitasnya selalu terjaga baik dan memenuhi syarat untuk budidaya. Kelebihan sistem. Kelebihan dan kekurangan sistem resirkulasi tertutup. Yang pertama, kelebihan. Air selalu bersih, kualitas daging ikan terasa nikmat, pertumbuhan ikan cepat, plankton dan pertumbuhan tanaman. Kekurangan, kurang cocok untuk tempat yang sering mati lampu, biaya listrik, biaya peralatan, modal awal yang cukup besar. Budidaya ikan sistem hidroponik. Aquaponik merupakan sistem pertanian modern yang mengombinasikan antara cara budidaya hidroponik dan aquaculture. Artinya metode bercocok tanam tanpa tanah pada hidroponik digabung dengan teknik pemeliharaan ikan yang dikembangkan dengan teknik aquaculture. Sistem hidroponik. Kelebihan sistem hidroponik dapat menghasilkan dua produk sekaligus dalam satu kali proses produk menghemat lahan. Dalam aquaponik, kita dapat menempatkan budidaya pertanian di atas kolam ikan sehingga dapat menghemat lahan. Produk pertanian yang dihasilkan berupa organik. Tanaman akan memperoleh suplai nutrisi atau pupuk dari kotoran ikan yang organik. Lebih hemat air. Air yang digunakan untuk aquaponik selalu diputar dan berkisar sehingga tidak ada air yang akan terbuang secara sia-sia. Kekurangan sistem hidroponik, biaya pertumbuhan sistem lebih mahal, tergantung dengan ketersediaan listrik. Untuk mengoperasikan sistem aquaponik tidak akan berjalan begitu saja tanpa ada penggeraknya. Untuk menggerakkan air dalam sistem digunakan pompa, membutuhkan skill khusus sehingga kehidupan ikan dan tanaman tidak terganggu, membutuhkan perawatan ekstra. Ke-19, tantangan masa depan budidaya air tawar di Indonesia. Pertumbuhan perikanan budidaya diperlukan dalam rangka memenuhi ketahanan pangan dan gizi dalam masa mendatang, namun merupakan suatu tantangan dalam hal pengelolaan dampak terhadap lingkungan hidup. Pakan untuk perikanan budidaya yang berkelanjutan dan mengurangi penggunaan air tawar. Tantangan bagi lingkungan hidup seputar lahan dan habitatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam.